Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, sebelum kita masuk ke kesehatan reproduksi remaja, kita harus tahu dulu pengertian remaja itu apa. Nah, di sini Aini mengambil beberapa poin tentang pengertian remaja. Yang pertama itu ada menurut WHO yang mengatakan bahwa anak yang berusia 10 sampai 19 tahun termasuk ke dalam remaja. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai kesehatan anak mengatakan remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Selanjutnya, di sini ada awal usia masa remaja berkisar dari usia 10 tahun dan akhir masa remaja berkisar antara 21 tahun. Nah, selanjutnya di sini pertumbuhan dan perkembangan remaja. Sebelumnya, remaja merupakan suatu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, di sini ada remaja pada masanya mengalami masa yang disebut dengan pubertas, yaitu terjadinya pertumbuhan yang cepat, timbulnya ciri-ciri seks sekunder, dan tercapainya fertilitas. Selanjutnya di sini ada maksud dari tumbuh dan kembang adalah peristiwa yang terjadi sejak masa pembuahan sampai dengan masa dewasa. Nah, ini biasanya dimaksud dengan masa pertumbuhan dari dalam kandungan bayi, dalam kandungan bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya di sini perkembangan remaja dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase awal, fase pertengahan, fase akhir, dan fase pubertas. Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu fase pertama atau fase yang biasanya dikenal dengan fase dini. Fase awal ini berkisar antara 10 sampai dengan 15 tahun. Nah, ciri-ciri yang tampak dari fase ini yang pertama, remaja mulai kurang rasa hormat terhadap orang tua dan lebih dekat kepada teman sebayanya. Yang kedua, merasa ingin bebas mulai dari hal pakaian dan pertemanan. Yang ketiga, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, contohnya seperti kayak timbul jerawat, muka berminyak, dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya di sini yang kedua, yaitu ada masa pertengahan, masa remaja pertengahan, atau biasanya berkisar antara umur 15 sampai 18 tahun. Ciri-cirinya yang pertama, remaja mulai mencari identitas diri. Ya, selanjutnya mereka merasa sering kesal atau mengeluh terhadap orang tua yang terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Di sini itu remaja kurang memiliki rasa hormat pada orang tua. Selanjutnya mulai mengalami periode sedih, di mana remaja tersebut sedih karena terlalu diatur oleh orang tuanya. Yang kedua, di sini ada adanya tertarik pada lawan jenis dan timbulnya perasaan suka. Yang ketiga, kemampuan yang berpikir yang semakin berkembang yang membuat remaja pada fase ini sering mengalami tindakan yang gegabah. Contohnya seperti pergaulan bebas yang menjuru ke terjadinya seperti hamil di luar nikah, dan ujung-ujungnya terjadilah tindakan aborsi, menggugurkan janin, atau overdosis karena minum minuman obat untuk menggugurkan kandungan yang tidak tahu takarannya. Selanjutnya di sini ada juga remaja yang mulai ugal-ugalan dalam berkendaraan dan tidak memiliki SIM. Yang keempat itu remaja mulai berhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual, contohnya seperti pernikahan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu remaja akhir yang berkisar antara 18 sampai 21 tahun. Nah, ciri-cirinya yang pertama, remaja pada fase ini ditandai dengan pemikiran yang sudah matang. Pemikirannya yang menjuru ke arah
pendidikan, kejurusan, dan percintaan. Yang kedua, remaja akhir ini biasanya lebih berkomitmen kepada pasangannya atau kepada orang yang ia sukai. Yang ketiga, lebih menghargai orang tua, masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau dalam berpendapat. Yang keempat, mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata yang sopan, lembut, santun. Selanjutnya, yang poin keempat, kita masuk ke fase pubertas. Nah, pada fase ini ditandai dengan adanya ciri-ciri tumbuhnya seperti pada fase laki-laki itu ada tumbuhnya jabon, kumis, jenggot, serta kelenjar minyak yang mulai aktif dan tumbuhnya rambut-rambut di sekitar area ketiak dan area kemaluan. Selanjutnya pada perempuan itu mulai tumbuhnya payudara, melebarnya pinggul, tumbuhnya bulu-bulu halus di area ketiak dan kemaluan, serta kelenjar minyak yang mulai aktif. Nah, fase pubertas ini terjadi sekitar usia 11 sampai dengan 16 tahun. Ini merupakan fase yang sangat singkat dan menjadi masalah tersendiri bagi remaja dalam menghadapinya. Selanjutnya kita masuk ke perubahan fisik pada remaja. Di sini ada perubahan yang memasuki usia remaja dipengaruhi oleh beberapa jenis hormon. Nah, hormon ini sangat berperan aktif dalam mempengaruhi perubahan fisik remaja, yaitu hormonnya seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, hormon inilah yang menyebabkan tumbuhnya ciri-ciri pada laki-laki dan perempuan. Nah, ciri-ciri yang seperti saya sampaikan tadi di materi sebelumnya, yaitu pada laki-laki terdapat kumis, jenggot, jabon, sedangkan perempuan tumbuhnya payudara dan melebarnya pinggul. Nah, ciri-ciri yang tadi itu bisa dikatakan dengan perubahan ciri-ciri kelamin sekunder. Nah, ciri-ciri perubahan kelamin primer itu ditandai dengan mulainya berfungsi organ reproduksi bagi laki-laki dan bagi perempuan. Nah, di sini organ reproduksinya itu berfungsi, maksudnya itu remaja laki-laki dan remaja perempuan yang sudah memasuki usia remaja itu sudah memiliki organ reproduksi yang sangat aktif yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan pada remaja putri. Selanjutnya kita masuk ke tanda organ reproduksi perempuan yang sudah aktif, yaitu menstruasi. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya pengertian menstruasi itu apa. Baik, kita ulang kembali. Menstruasi itu adalah suatu proses pengeluaran periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari rahim wanita. Nah, menstruasi ini terjadi karena tidak adanya pembuahan di dalam rahim yang menyebabkan salah satu ovarium mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur yang telah dibuahi apabila dia mengalami proses kehamilan, dia tidak akan menyebabkan menstruasi. Tetapi ketika sel telur tidak bisa menyatu dengan sel sperma, maka disitulah terjadinya proses menstruasi, yaitu proses pengeluaran darah dari dinding-dinding rahim. Selanjutnya di sini ada siklus menstruasi pada tiap bulan wanita itu berbeda-beda. Ada yang 23 sampai 35 hari. Nah, tetapi rata-rata menstruasi itu berada pada 28 hari. Tapi balik lagi teman-teman, tergantung pada kesuburan teman-teman gitu. Selanjutnya di sini ada lama haid, biasanya terjadi sekitar 3 atau sampai 5 hari, dan ada pula yang 1 sampai 2 hari disertai dengan rasa nyeri
dan ada yang sampai 7 sampai dengan 8 hari. Itu semua tergantung pada tingkat kesuburannya remaja tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Nah, siklus yang mempengaruhi menstruasi itu disebabkan oleh hormon. Nah, hormonnya itu ada 5. Yang pertama itu hormon estrogen, yang kedua hormon progesteron, yang ketiga hormon perlepas gonadotropin, yang keempat hormon lutein, yang kelima hormon perangsang folikel. Nah, apabila salah satu dari hormon ini tidak bekerja, maka dipastikan bahwa siklus menstruasi kita terganggu. Seperti itu, teman-teman. 5 hormon inilah yang mempengaruhi remaja putri mengalami siklus menstruasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke gangguan menstruasi yang dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada kelainan banyaknya darah dan lamanya pendarahan pada haid. Yang kedua, kelainan siklus. Yang ketiga, pendarahan di luar rahim. Yang keempat, gangguan haid yang ada hubungannya dengan haid tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke fase-fase siklus menstruasi. Nah, fase dalam siklus menstruasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fase menstrual. Fase pertama atau yang disebut dengan menstruasi. Nah, fase yang pertama ini meliputi terjadinya selama 3-7 hari. Selanjutnya, banyak darah yang keluar itu berkisar 30-40 mili. Selanjutnya, pada hari pertama dan ketiga, darah menstruasi yang keluar lebih banyak dan biasanya disertai dengan nyeri. Nah, nyeri ini dikarenakan adanya kontraksi otot rahim yang menyebabkan hormon prostaglandin meningkat selama menstruasi. Nah, biasanya nyeri ini menyebabkan kontraksi. Nah, kontraksi ini berfungsi untuk mendorong dan mengeluarkan lapisan rahim yang rapuh menjadi darah menstruasi. Nah, selanjutnya ada fase yang kedua, yaitu praovulasi dan ovulasi. Ini meliputi seperti lapisan dinding rahim yang sempat rapuh akan mulai menebal kembali. Nah, penebalan ini dipicu oleh hormon. Selanjutnya di sini ada fase yang ketiga, yaitu menstruasi. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai lapisan dinding rahim makin menebal dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur. Jika terjadi pembuahan, remaja maka akan mengalami tidak akan mengalami menstruasi. Tapi jika tidak terjadi pembuahan, remaja akan mengalami menstruasi. Nah, biasanya remaja akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau PMS. Nanti kita akan bahas gejala PMS di pembahasan selanjutnya. Dan selanjutnya di sini ada terkadang bisa muncul gejala keputihan. Nah, biasanya remaja suka mengeluh nih ketika mau datang haid ataupun sesudah datang haid, biasanya terjadi keputihan. Sebenarnya itu suatu yang normal ya, teman-teman. Tetapi teman-teman juga harus tahu, misalnya keputihannya itu seperti apa ciri-cirinya. Kita bisa mengetahui keputihan yang normal itu seperti apa warnanya, bentuknya, dan baunya gitu. Apalagi sekarang udah di zaman modern, pasti teman-teman bisa searching di Google. Tapi ingat, walaupun kita bisa searching di Google, kita harus memilah-milah mana sumber yang benar dan mana sumber yang palsu. Seperti itu. Biasanya kalau sumber yang asli itu dia dari WHO, dari IBI atau dari kedokteran, seperti itu. Ataupun teman-teman juga bisa menanya kepada teman-teman lainnya yang sekolahnya mengarah ke kesehatan, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada perubahan pola menstruasi atau haid. Nah, perubahan pola menstruasi itu bisa dipengaruhi oleh usia seseorang dan juga bisa dipengaruhi oleh pemakaian kontrasepsi, dan juga bisa dipengaruhi dengan penyakit pada ovarium, misalnya itu seperti tumor,
kelainan saraf pusat, hipotalamus dan hipofisis. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas nyeri yang tadi kita bahas. Nyeri, pastinya teman-teman tahu nyeri itu apa, apalagi pada masa menstruasi. Nyeri merupakan gangguan yang ditandai dengan nyeri perut bagian bawah yang terjadi selama menstruasi. Tetapi rasa sakit mungkin bisa hadir di menstruasi sebelum menstruasi kedua ataupun pas menstruasi, seperti itu. Nah, nyeri ini nih normal teman-teman. Memang ada hormon yang menyebabkan nyeri. Dari nyeri itulah terjadinya kontraksi. Nah, kontraksi itulah yang menyebabkan rasa nyeri. Kontraksi itu yang membuat darah yang rapuh dari dinding rahim kita menuju keluar vagina, seperti itu. Nah, terkadang nyeri itu ada kaitannya dengan sakit kepala, mual, sakit perut, dan sakit punggung. Nah, kali di sini kita masuk ke sindrom pramenstruasi, yaitu masalah menstruasi. Nah, gejala psikis dan fisiknya yaitu yang pertama mudah emosi. Biasanya remaja yang mengalami menstruasi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Ditambah lagi apabila remaja tersebut mengalami nyeri yang sangat hebat, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada wanita merasa tubuhnya bertambah gemuk. Mungkin bisa disebabkan karena faktor kebanyakan makan atau nyemil, itu juga bisa ya teman-teman. Dan juga yang ketiga ada gejala fisik yang dialami seperti nyeri, kram otot, sakit kepala, cepat lelah, perut kembung, nyeri payudara, jerawatan, dan nyeri perut. Nah, ini kan kita sudah membahas tentang sindrom pramenstruasi nih. Ada juga cara untuk mengatasi sindrom pramenstruasi. Nah, di sini caranya yang pertama, remaja putri baiknya menghindari pola makan yang kurang sehat. Contohnya seperti jajan-jajanan yang manis, yang pedas, seperti contohnya kue, coklat, junk food, ataupun seblak. Nah, selama menstruasi teman-teman harus ingat tidak boleh mengkonsumsi makanan tersebut. Terus juga ada asupan makanan tinggi lemak yang menyebabkan kegemukan, itu tidak boleh. Karbohidrat dan natrium serta rendah kalsium, kurangnya minum susu. Yang kedua, remaja putri harus menghindari stres. Agar apa? Agar siklus menstruasi teman-teman itu sesuai dengan siklus normal, seperti itu. Kebanyakan dari remaja putri mengeluh nih, misalnya lagi mendapatkan tugas sekolah yang banyak, ditambah lagi teman-teman mengerjakan, ada juga yang les, ada juga ekstrakurikuler, ditambah kurang makan, itu menyebabkan stres dan akhirnya menstruasi teman-teman terganggu dan menstruasi mulai pusing dan mulai panik. Padahal kita bisa mengatasi cara supaya menstruasi tersebut tidak lancar itu seperti apa gitu. Selanjutnya yang ketiga di sini, remaja putri baiknya meningkatkan konsumsi buah, sayur, jangan makan dengan karbohidrat sedang atau makan yang manis-manis. Konsumsi vitamin D seperti ikan, telur, daging, dan keju, dan perbanyak minum air putih. Yang poin keempat selanjutnya, teman-teman harus mencatat jadwal siklus haid teman-teman itu apa, dan serta kenali gejala PMS-nya seperti yang tadi dijelaskan. Selanjutnya di sini ada personal hygiene pada masa menstruasi. Nah, pastinya teman-teman tahu ya personal hygiene itu apa. Personal hygiene itu merupakan kebersihan diri untuk menghindari adanya gangguan fungsi alat reproduksi. Nah, hal yang perlu dirawat remaja putri yang pertama itu ada mandi, mencuci rambut, dan yang kedua membersihkan bekas keringat yang ada di area kewanitaan teman-teman secara teratur dengan air bersih. Dan teman-teman perlu ingat cara membasuh atau mencuci area kemaluan itu harus dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu kenapa? Karena di area anus kita atau di area belakang itu terdapat kuman. Nah, kuman atau bakteri itu apabila tercampur ke arah depan atau ke
vaginanya perempuan itu akan menyebabkan penyakit. Nah, contoh penyakitnya salah satu ketika buang air kecil terasa sakit. Seperti itu. Kebanyakan remaja putri tidak tahu, ataupun remaja putri ingin cepat selesai kan dari depan ke belakang seperti itu. Itu tidak boleh sebenarnya. Itu berakibat fatal. Nah, juga teman-teman putri jangan lupa ketika sudah membasuh alat kewanitaannya harus dikeringkan dengan menggunakan tisu atau dengan kain yang lembut seperti itu. Jangan dibiarkan area kewanitaan tersebut menjadi lembab. Itu dapat berakibat area kewanitaan teman-teman gatal-gatal dan iritasi. Selanjutnya teman-teman juga perlu ingat vaginanya perempuan itu tidak boleh diberikan sabun atau ramuan apapun, karena vaginanya perempuan itu sudah memiliki pH keasaman yang normal. Jadi kalau teman-teman membasuh dengan ramuan seperti kayak ramuan yang ada pencuci di toko-toko atau di mana, itu sebenarnya tidak boleh teman-teman, karena itu mengurangi tingkat keasaman vagina kita. Nah, dari situlah menyebabkan iritasi vagina kita tersebut seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman perlu ingat untuk mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Tetapi kalau teman-teman merasakan sudah lembab, itu wajib teman-teman ganti. Kenapa? Yang tadi untuk menghindari iritasi. Selanjutnya di sini juga ada tips dalam memilih pembalut. Nah, disarankan teman-teman untuk memakai pembalut yang siap pakai. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau teman-teman menggunakan pembalut yang kain, teman-teman tidak menjemur di bawah terik matahari, tetapi teman-teman menjemur di tempat yang tertutup. Itu yang menyebabkan virus atau mikro dan larva berkembang di pembalut tersebut, dan ketika teman-teman pakai terjadilah gejala seperti vagina teman-teman berbau tidak sedap. Nah, itu salah satunya terdapat mikro atau larva yang ada di vagina teman-teman gitu. Kalau sudah terasa bau tidak sedap berarti ada yang salah. Jadi teman-teman harus mengoreksi kembali. Selanjutnya kita masuk ke perubahan pada remaja laki-laki. Nah, perubahan pada remaja laki-laki pada masa premenstruasi pada masa pubertas itu, yang pertama ditandai remaja laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, salah satu tanda ini merupakan suatu masa pubertas. Selanjutnya, mimpi basah ini merupakan penandaan jika sel sperma laki-laki sudah mulai berfungsi dengan baik. Nah, sudah mulai berfungsi dengan baik dan sudah bisa untuk membuahi sel telur yang ada di rahim perempuan. Selanjutnya, nomor 2, mengalami terjadinya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik pada remaja laki-laki itu apa? Nah, perubahannya itu bisa terlihat dari suaranya yang mulai membesar dan berat. Yang selanjutnya tumbuhnya rambut di ketiak dan organ kelamin. Yang selanjutnya ada dada tampak lebih membidang dan bahu terlihat lebih membesar, dan terdapat kumis, jenggot, serta janggut. Nah, pada saat mengalami masa pubertas, remaja laki-laki juga akan mengalami sedikit perubahan sikap, dari yang emosi dan perilaku. Salah satunya adalah lebih memperhatikan penampilan. Remaja laki-laki akan lebih memperhatikan cara berpakaian, misalnya juga merapikan kumis dan jenggot serta rambutnya gitu. Nah, memasuki masa pubertas berarti seseorang menjadi lebih dewasa baik dari segi usia, sikap, dan pemikiran. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Aini sampaikan. Lebih dan kurang Aini mohon maaf.
kebenaran hanya datang dari Tuhan dan kesalahan hanya datang dari ayah sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di sini. Baik, Aina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.